Siapa sih sebenarnya mafia yang ada di dalam tubuh PSSI? Haruna Sumitra menganggap bahwa prestasi itu diukur dari sebuah trofi atau piala. Karena sebuah proses itu nggak penting alias nothing. Esok-esok tuku lengo nyangking botol konco. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang PSSI dan juga match fixing. Kali ini saya akan membahas salah satu orang yang paling penting di dalam tubuh PSSI, yang mana dia sudah lama banget berkecimpung di bidangnya. Bahkan dia saat ini pun masih berada di dalam Komite Eksekutif PSSI. Kalian pasti tahu semuanya, siapa lagi kalau bukan Haruna Sumitra. Pada waktu beberapa lalu atau beberapa tahun lalu, orang ini pernah tersangkut kasus yang ada di dalam PSSI, tapi sampai detik ini pun belum ada titik terangnya. Entah dia itu benar-benar bersih atau memang orang ini sangat kuat. Saya nggak mau menuduh, saya nggak mau berpikiran kotor, akan tetapi inilah berita yang sering kita jumpai di media sosial. Bahkan PSSI, jangan lupa Najwa Shihab pun pernah mengungkap ini semua, dan akhirnya kandas. Sampai detik ini pun tidak ada yang pernah bisa mengungkap siapa sih sebenarnya dalang utama yang melakukan match fixing di dalam tubuh PSSI. Kalau kita berbicara match fixing, banyak sekali cara yang dilakukan. Kita nggak perlu melihat dalam sepak bola yang terjadi di dalam anak kandungnya PSSI, yang mana di sini ada Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kita berbicara match fixing, kalau kita berbicara match fixing maka kita sering menjumpai di Liga Tarkam. Saya pernah menjumpai itu, yang mana tokoh utama di dalam match fixing itu adalah seorang wasit. Akan tetapi kita tahu nggak mungkin wasit itu melakukan hal tersebut tanpa adanya orang yang mengatur itu semuanya. Oke. Ketika kita berbicara match fixing itu bisa dilakukan di mana aja, bahkan di bawah pohon pun itu bisa dilakukan melalui telepon. Jadi semuanya itu sebenarnya terang benderang sih. Tinggal bagaimana orang-orang yang di dalam PSSI ini benar-benar mau dan berani untuk membongkar ini semuanya. Kalau kita berbicara, maka di dalam tubuh PSSI otomatis para pelaku ini pasti diketahui. Pasti itu, masalahnya mereka nggak punya keberanian. Di PSSI era Erick Thohir kali ini ada beberapa orang-orang lama, dan orang-orang lama inilah yang selalu berbicara kenceng banget untuk menolak Sintayong perpanjang kontrak. Nggak tahu ini sebenarnya apakah salah penerjemahnya Sintayong, atau Sintayong memang salah memahami, atau memang Haruna Sumitra ini benar-benar membuat sesuatu yang akhirnya menimbulkan seolah-olah Sintayong ini orangnya baperan gitu kan. Pada sebuah sesi dialog di kamar sebelah, Haruna Sumitra diwawancari bahwa tentang kontrak Sintayong, dia mengatakan bahwa Sintayong ini gagal karena tujuan utama seorang pelatih datang ke Indonesia atau kemanapun lah untuk menukangi sebuah tim nasional, tujuan utama adalah sebuah prestasi. Terkadang saya itu bingung, apakah Haruna Sumitra ini nggak pernah melihat proses? Masalahnya dalam pola pikir Haruna Sumitra, proses itu nggak penting, ada nothing gitu loh. Aduh, terkadang saya itu sangat bingung ya. Saya ini hanya pecinta sepak bola, saya itu hanya seorang fans, bukan komentator, bukan pengamat. Apalagi saya itu nggak mampu untuk berbicara tentang struktural yang ada di dalam sebuah sepak bola. Tapi masalahnya di sini kita sebagai seorang awam, yang kita inginkan memang kalau kita berbicara tentang seorang pelatih, maka prestasi adalah tujuan utama. Tapi beda kalau kita membandingkan ini dengan pada tim-tim Eropa ataupun tim-tim yang sudah langganan Piala Dunia. Kalau tim-tim Piala Dunia itu udah terbiasa bahwa para pemainnya itu emang udah benar-benar di dalam otaknya itu memorizingnya itu tentang segala macamnya itu udah ada di sini, kayak udah ada kontrolnya gitu loh.
Beda sama pemain-pemain. Contohnya, ketika Sintayong melatih tim nasional untuk hal passing aja, itu harus diajarin loh. Gak kebayang ya, seorang pemain yang levelnya udah tim nasional itu masih diajarin passing. Udah, kita berbicara tentang match fixing lagi. Kalau sebenarnya para orang-orang yang ada di dalam PSSI lama ini mau buka suara, saya kira mafia-mafia ini pasti akan ketangkep. Kita nggak perlu suudzon kepada Bapak Haruna Sumitra. Coba deh, sampai detik ini Bapak Haruna Sumitra tetap menjadi exco PSSI. Kalau kita berbicara match fixing, saya yakin Haruna Sumitra ini pasti tahu banget tentang prosesnya, tahu banget tentang mana gorong-gorong yang dilewati para pemain-pemain mafia bola ini. Kalau kita berbicara match fixing, tujuannya itu banyak banget loh. Yang pertama, tujuan utama gimana caranya agar tim ini nggak terdegradasi. Karena berbagai macam tujuan. Gimana caranya agar tim ini tetap bertahan pada level posisi 1, 2, 3. Gimana caranya agar tim ini tetap bisa konsisten, tetap mengikuti di level liga tersebut. Dan yang makin parah, bagaimana caranya tim ini menjadi juara. Kalau kita berbicara match fixing, kita pasti akan berbicara tentang kasus. Kita perhatikan tentang kasus yang terjadi di Kanjuruhan. Apakah sampai hari ini sudah terselesaikan? Belum. Kasus Piala AFF 2010 itu sangat jelas. Beberapa pemain pun bahkan mengakui itu. Tapi apakah itu bisa berkelanjutan? Nggak bisa, karena masalahnya untuk saat ini PSSI tetap menganut dan berafiliasi pada statuta yang ada. Yang mana statuta tersebut ditentukan oleh PSSI itu sendiri. Mungkin beberapa waktu lalu kita berbicara tentang Satgas, tapi Satgasnya itu adalah Satgas yang dibentuk oleh Polri. Polri sendiri nggak bisa masuk ke dalam ranah PSSI. Gimana coba? Kalau hari ini kita ada pembaharuan, ada sejarah baru, PSSI ini membuat Satgas independen, maka ya kita harus dukung dong. Dan yang paling utama, ketika tim Satgas ini sudah terbentuk dan resmi, dan mereka sudah bisa melakukan action untuk istilahnya menginvestigasi, saya punya saran. Yang harus diinvestigasi pertama kali adalah Iwan Budianto. Karena Iwan Budianto itu orang lama di dalam tubuh PSSI. Otomatis Iwan Budianto ini benar-benar paham situasi yang ada di dalam PSSI. Entah itu nanti menuai hasil atau enggak, itu urusan belakangan. Ada beberapa orang yang benar-benar berpengaruh di dalam PSSI. Sebenarnya untuk menginvestigasi, kita ambillah orang-orang yang kala itu yang akhirnya Indonesia, khususnya PSSI itu mendapatkan ban dari FIFA. Lanyala Mataliti, Arifin Panigoro, terus kemudian jangan lupa Nurdin Halid. Saya kira orang-orang ini sangat memahami dan pasti tahu siapa bajingan-bajingan bangsat yang selalu bermain dalam urusan match fixing. Lagi-lagi saya ingin menyentil Bung Toel untuk yang terakhir kali, atau mungkin ada episode berikutnya. Bung Toel ini selalu berbicara tentang masalah pengaturan skor. Tapi Bung Toel nggak pernah mau untuk membuka satu aja nama siapa yang setidaknya terindikasi dalam masalah ini. Oke?
Jadi kalau kita berbicara Bung Towel, karena apa saya menyebut dia? Karena dia pernah ada di dalam struktural PSSI sebagai manajer football developmentnya PSSI. Jadi buat teman-teman pecinta sepak bola tim nasional Indonesia, ayo kita dukung 100% langkah yang dilakukan Erick Thohir kali ini, meskipun dia mencetuskan sebuah badan independen tapi tanpa sedikit pun kucuran dana yang dikeluarkan oleh PSSI. Kita akan tetap mendukung kok 100% apapun yang akan dilakukan PSSI untuk memperbaiki persepak bolaan Indonesia. Tapi ingat, netizen Indonesia ini keras. Kalau PSSI nanti sampai membengkong, maka kita akan teriak. Oke, salam sehat, salam waras, sliding tackle Cak Ruri, Indonesia juara.